Di balik megahnya Gunung Karang di Banten, tersembunyi kisah tragis seorang putri yang cintanya tak direstui. Seorang perempuan cantik yang konon tangisannya mengutuk tanah ini. Dan hingga kini, desiran angin di puncak gunung dipercaya sebagai suara rintihannya. Siapkah kalian mendengar kisahnya? Di kaki Gunung Karang, berdiri sebuah kerajaan yang megah. Dikelilingi hutan lebat dan sungai yang jernih, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang disegani. Seorang raja yang tak pernah membiarkan kelemahan mencemari garis keturunannya. Namun, di balik gemerlap kejayaan itu, tersimpan kisah yang tak semua orang tahu. Kisah tentang seorang putri yang memiliki kecantikan bak rembulan, tapi nasibnya justru semuram langit mendung. Namanya Putri Mayangsari. Gadis itu bukan hanya cantik, parasnya bagaikan lukisan dewa, dengan mata bening penuh kelembutan dan senyum yang bisa menenangkan siapa saja. Namun, bukan itu yang membuatnya berbeda. Mayangsari dikenal karena hatinya yang tulus. Ia sering berjalan di antara rakyat jelata, mendengarkan keluh kesah mereka, memberi pertolongan tanpa rasa takut. Tapi, di balik senyumnya yang anggun, ada beban yang tak terlihat. Raja, ayahnya sendiri, sudah menentukan jalan hidupnya. Putri Mayangsari akan dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan seberang, seorang pria yang katanya gagah dan terhormat. Namun, Mayangsari tak pernah merasakan debaran di hatinya saat mendengar nama pria itu. Karena hatinya sudah menjadi milik orang lain. Seseorang yang tak seharusnya ia cintai. Dan disinilah semuanya bermula. Sebuah kisah cinta yang akan mengubah takdir Gunung Karang selamanya. Cinta, sesuatu yang indah, tapi juga bisa menjadi bencana. Kadang, ia hadir di waktu yang salah, pada orang yang salah. Begitulah yang dialami Putri Mayangsari. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang menggantung di langit Gunung Karang, Putri Mayangsari melangkah perlahan melewati pepohonan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena rindu. Di ujung hutan, di tepi sebuah mata air jernih, seseorang sudah menunggunya. Raden Jaya. Seorang kesatria gagah yang bukan berasal dari darah biru, tapi keberaniannya melebihi siapapun di kerajaan. Ia bukan pria berkuda dengan jubah emas, bukan pangeran yang datang membawa hadiah berkilauan. Ia hanya pria sederhana yang peduli pada rakyat, dan pada Mayangsari. Mereka bertemu diam-diam, jauh dari pandangan siapapun. Kau tak takut? Jika ayahmu tahu tentang kita. Suara Raden Jaya berbisik, tapi ada kegelisahan di sana. Mayangsari tersenyum, jemarinya menyentuh permukaan air yang memantulkan wajah mereka. Takdir siapa yang bisa menolak, Raden? Aku hanya ingin bersamamu, meski hanya di bawah cahaya bulan. Mereka tahu cinta ini terlarang. Mereka tahu jika ketahuan, hukuman yang menanti tak akan ringan. Tapi apakah hati bisa dipaksa? Apakah cinta bisa dipadamkan hanya karena status dan garis keturunan? Tidak. Dan itulah yang menjadi awal dari segalanya. Karena di istana, di balik tirai keangkuhan dan kebanggaan seorang raja, seseorang telah mengintai mereka. Seseorang yang akan mengadu. Seseorang yang akan membawa petaka bagi cinta mereka. Cinta bisa menjadi berkah, atau kutukan. Dan bagi Mayangsari, cinta yang ia jaga dengan hati justru berubah menjadi mimpi buruk. Hari itu, istana mendadak gempar. Seorang prajurit datang membawa kabar yang mengguncang hati sang raja. Ampun, Baginda, tapi hamba membawa berita yang harus Paduka ketahui. Putri Mayangsari, ia sering bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang kesatria rakyat jelata. Wajah sang raja mengeras. Mata penuh wibawanya menyala oleh amarah yang membara. Baginya, kehormatan adalah segalanya. Dan putrinya? Putrinya telah mencoreng nama kerajaan. Tanpa menunggu lama, raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pria itu. Dan malam itu, di tengah keramaian alun-alun istana, di hadapan ratusan rakyat yang penasaran, Raden Jaya dihadapkan pada sang raja. Mayangsari berusaha menerobos barisan prajurit, air matanya mengalir, tapi tangannya ditahan kuat. Ayah, jangan lakukan ini, jeritnya, matanya penuh kepedihan. Raja menatapnya dengan dingin. Kau telah mempermalukan keluargamu, Mayangsari. Aku tak akan membiarkan orang rendahan ini mencuri kehormatan darah biru kita. Kesatria ini akan dihukum mati, di hadapan seluruh rakyat, sebagai peringatan bahwa tak seorang pun boleh menentang kehendak raja. Teriakan Mayangsari menggema, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan.
Raden Jaya hanya menatapnya dengan tatapan tenang, seolah ia telah menerima takdirnya. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, ia berkata, suaranya lirih namun tajam, cinta tak bisa dibunuh dengan pedang, tak bisa dihapus dengan darah. Bahkan jika aku mati, hatiku akan tetap bersamamu, Mayang Sari. Dan begitulah, dengan satu ayunan pedang, darah membasahi tanah istana. Pandangan mata Mayang Sari yang membelalak, suara teriakan pilu bercampur dengan deru hujan yang semakin deras. Ketika cinta direnggut dengan kejam, ketika hati dihancurkan tanpa belas kasih, hanya ada dua yang tersisa, luka dan kutukan. Di bawah langit yang gelap, tubuh Mayang Sari bergetar. Hujan menyelimuti istana, seolah langit pun turut menangisi kepergian Raden Jaya. Tangannya masih berlumuran darah, darah orang yang dicintainya. Matanya kosong, tubuhnya lemas, tapi hatinya penuh dengan luka yang tak terbayangkan. Tanpa berkata-kata, ia berlari. Meninggalkan istana, meninggalkan kehidupannya sebagai seorang putri. Hanya satu tempat yang ada dalam pikirannya, Gunung Karang. Ia berlari, terus berlari, hingga tiba di sebuah tebing tinggi di puncak Gunung Karang. Di sanalah, dengan air mata bercampur hujan, ia menengadah ke langit dan berteriak, sebuah teriakan yang menggema di seluruh lembah. Dewa-dewa yang bersemayam di langit, saksikan penderitaanku. Jika cinta tak bisa hidup di tanah ini, maka biarlah tanah ini menanggung kutukan dari air mataku. Dan saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Tanah Gunung Karang bergetar. Dari tempat Mayang Sari berdiri, muncullah sebuah mata air jernih, air yang seolah berasal dari tangisannya yang tak pernah kering. Sejak hari itu, kerajaan yang dulu jaya perlahan mulai merosot. Bencana datang silih berganti. Hasil panen memburuk, penyakit menyebar, dan rakyat mulai percaya bahwa semuanya adalah akibat dari kutukan Mayang Sari. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada sang putri setelah itu. Ada yang bilang ia menghilang, ada yang percaya ia melompat dari tebing dan menjadi roh yang merasuk ke dalam Gunung Karang. Tapi satu hal yang pasti, mata air yang ia ciptakan tetap ada hingga sekarang. Konon, siapapun yang mendekati mata air ini dengan niat buruk, akan tersesat dan tak pernah kembali. Zaman berganti, kerajaan yang dulu berjaya kini hanya tinggal puing-puing sejarah. Tapi satu hal tetap abadi, kisah Putri Mayang Sari dan kutukan Gunung Karang. Bagi masyarakat sekitar, kisah ini bukan sekadar legenda. Banyak yang percaya bahwa roh Putri Mayang Sari masih bersemayam di Gunung Karang, menjaga mata air yang muncul dari air matanya. Mereka bilang, jika datang ke sana pada malam tertentu, suara tangisan samar masih bisa terdengar di antara desiran angin. Beberapa pendaki mengaku pernah mengalami kejadian aneh. Ada yang merasa diikuti bayangan putih di antara pepohonan, ada yang mendengar bisikan halus memanggil nama mereka, dan ada yang tiba-tiba tersesat, meski jalur pendakian seharusnya jelas. Mitos pun beredar. Jangan pernah datang ke mata air Mayang Sari dengan hati yang kotor, atau kau tak akan bisa pulang. Tapi benarkah itu semua? Apakah kisah Putri Mayang Sari hanya dongeng yang diceritakan turun-temurun? Ataukah benar ada sesuatu yang masih menunggu di sana? Sebuah energi yang tak terlihat, namun tetap terasa? Yang jelas, Gunung Karang akan selalu menyimpan misterinya. Dan bagi mereka yang berani mencari jawabannya, hati-hatilah. Karena siapa tahu, Mayang Sari masih ada di sana, menunggu, dan menangis. Apakah ini hanya sekadar cerita rakyat? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda? Yang jelas, kisah Putri Mayang Sari tetap hidup di tengah masyarakat, dan Gunung Karang akan selalu menyimpan rahasianya.